Kehidupan pribadi artis cantik ini juga tidak pernah luput dari incaran media. Tahun 1999, jebolan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini menikah dengan Hendra Wijaya dan dikaruniai 2 orang anak, Quina Miendra dan Kaira Miendra. Media sempat dihebohkan dengan bercerainya pasangan ini di bulan September 2006 akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Ketenangan Mike dengan status barunya ini pudar karena tudingan sebagai pemicu prahara dalam rumah tangga aktor Tora Sudiro. Nih, pernah mengalami kegagalan yang cukup pahit ya dalam perkawinan ya? Iya. Nah, tadi di segmen awal kita sempat bicara juga bahwa Mike memang berusaha untuk bangkit karena sempat vakum, ya, untuk mau survive dulu, punya sesuatu pegangan. Ya. Ini benar yang Mike lakukan itu? Ketidakharmonisan rumah tangga saya itu diawali di akhir 2003. 2003? Ya. Itu pada saat? Ketika saya mengandung anak kedua. Itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi. Jadi ketidakharmonisan kita disebabkan memang ada orang ketiga tapi bukan dari pihak saya. Jadi dengan berjalannya waktu, setelah saya melahirkan, saya mencoba survive dalam kehidupan perkawinan saya. Tapi saya ngerasa saya nggak punya pegangan apa-apa. Sebagai perempuan, saya nggak pengen banget kehilangan anak-anak. Di satu sisi juga mantan suami saya adalah orang yang cukup ya pengusaha. Jadi saya agak takut untuk kehilangan anak-anak pada saat itu. Kalau sampai terjadi perpisahan dan saya tidak punya penghasilan. Saya seorang ibu yang waras, tidak narkoba, benar tracknya, dan saya cuma nggak mau sampai kehilangan anak-anak saya karena saya nggak punya penghasilan. Karena saya tahu sekali hukum di Indonesia kan kadang-kadang apa aja bisa terjadi gitu ya. Saya melihat bahwa belakangnya kita sempat ketemu soal ngobrolnya, memang segala sesuatu udah kembali menjadi lebih baik ya, hubungan antar mantan suami, kemudian dengan anak-anak itu juga ada sudah diatur dengan baik ya kalian berdua. Jadi gini, saya ngerasa gini, perpisahan saya dengan mantan suami saya memang karena satu hal antara pribadi kita masing-masing. Jadi tidak ada hubungannya dengan anak. Jadi saya nggak mau sampai menciptakan konflik baru yang akhirnya korbannya jadi anak-anak. Justru saya merasakan saya lebih baik, hubungannya lebih baik ketika kita sudah berpisah daripada kita masih menjadi satu pada saat itu, gitu. Tapi anak-anak merasakan demikian apa bagaimana? Kalau saya rasa anak-anak itu tergantung gimana kita orang tuanya. Kalau orang tuanya bikin ribet, orang tuanya bikin segala sesuatunya dijadiin masalah, pasti juga anak-anak akan kerasa gitu. Saya hidup punya skala prioritas, Mas. Prioritas utama saya sekarang adalah kerja. Saya cari nafkah buat anak-anak dan buat saya sendiri. Saya tidak mengharapkan apapun dari bapaknya anak-anak apalagi ya. Maksudnya, jadi ini mungkin pengalaman yang paling berharga Mika ambil ya dari kegagalan mereka pernah Mika ambil, bahwa sebagai wanita harus tetap mandiri ya. Betul. Itu ya. Betul. Sebagai wanita kita harus survive. Nah, kalau kita lihat tentang berita-berita miring yang beredar, kedekatan kamu dengan seorang aktor yang terkenal dan Sudiro maksudnya. Ya. Atau mungkin dibilang pemicu dari peretakan rumah tangga Tora sendiri, bagaimana? Gini ya, saya tuh berprinsip gini. Setiap perkawinan itu pasti ada masalah. Setiap perkawinan pasti akan ada berantem atau ada konflik, pasti akan ada. Cuman dari kegagalan saya yang kemarin, saya belajar satu hal. Di setiap perkawinan harus punya fondasi, Mas. Kalau fondasi di dalam perkawinan itu kuat, mau ada orang ketiga, 4, 5, 6, 10 sekalipun, nggak akan ada apa-apa. Perkawinan saya yang dulu mungkin fondasinya kurang. Makanya akhirnya bisa terjadi sesuatu yang sebenarnya nggak kita pikirin sebelumnya. Saya nggak punya planning saya akan jatuh cinta dengan siapa. Saya nggak pernah berpikir saya
akan berhubungan dengan siapa, dan akan menghabiskan hari tua saya nanti bersama siapa, itu sama sekali di luar pemikiran saya gitu. Tapi terganggu nggak dengan tudingan seperti itu? Saya melihat bahwa Mika memang tidak begitu banyak bicara ya, menanggapi hal-hal yang terdengar di seputar itu ya. Jadi Mika lebih banyak diam, nggak menanggapi. Betul. Ya, terganggu nggak sebenarnya? Sebenarnya bukannya, saya juga nggak ngerti mesti ngomong apa sebenarnya. Saya bukannya antipati juga terhadap teman-teman wartawan yang memberitakan saya. Cuman terkadang saya nggak habis pikir tanpa wawancara, tanpa ada informasi, klarifikasi atau apapun, itu mereka bisa menciptakan satu berita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bisa memunculkan berita yang sebenarnya tidak terjadi, tapi dibuat opini publiknya menjadi terjadi. Tapi kedekatan dengan Tora itu memang benar ya? Tora itu orangnya luar biasa, Mas. Kenapa? Luar biasa di mana? Mungkin kalau orang yang lihat dia dari jauh ya, yang nggak terlalu deket, ngelihat dia tuh bercanda melulu, misalnya, atau mungkin bisa dibilang cuek, atau mungkin bisa dibilang, banyak yang dibilang genit lah, apalah, tapi sebenarnya enggak. Dia tuh sosok bapak yang baik sekali, laki-laki yang sangat bertanggung jawab buat saya, gitu. Karena gini, saya punya kehidupan pribadi di masa lalu. Yeah. Saya juga tahu Tora punya kehidupan pribadi di masa lalunya. Jadi saya membandingkan dua figur bapak, dua figur laki-laki, seorang bapak gitu ya, di mata saya. Tora itu berbeda. Dia sangat bapak yang sangat bertanggung jawab buat anak-anaknya. Mungkin kesamaan pengalaman hidup juga mungkin yang mendekatkan kalian berdua kali. Bisa dibilang begitu nggak? Sebenarnya sih permasalahannya berbeda ya. Case-nya pada saat saya bercerai dan Tora berpisah dengan mantan istrinya juga mungkin case-nya berbeda. Tapi yang saya lihat di sini adalah kita punya satu visi ke depan yang sama. Kita punya satu cara pemikiran yang sama. Kita punya gaya hidup, cara yang kurang lebih kelihatannya sama ya. Yang kurang lebih kelihatannya sama, yang memang sama. Jadi buat saya dia tuh apa? Nggak menuntut banyak atau bagaimana bahasa yang tepatnya? He is everything. Maksudnya Tora tuh saya tuh Tora. Jadi oke, kita lihat dulu cuplikan berikut ini ya. Oke. Saya mau kasih kalian cuplikan berikut ini. Saya pernah undang Tora di Jazz Alvin. Ada satu nama yang selalu muncul setiap kali masalah ini dibicarakan. Sebentar, nih saya secara tenang saya tahu nih. Orangnya putih-putih, rambutnya panjang, tapi rambutnya banyak kan palsu. Itu dia dijahit rambutnya. Mika Amalia. Wah, saya nggak bilang namanya ya. Wanita. Harusnya nggak bilang nama ya. Wanita selalu dikaitkan dengan wanita lain di balik perceraian Tora. Di balik perceraian semua orang sih kalau di TV sekarang. Ya, benar nggak nama itu yang tadi selalu muncul seperti Tora sebutkan tadi? Benar ya, udah klarifikasi jelas ya di sini ya. Ada ya. Nggak usah diomongin lagi kali ya, semua orang udah tahu, kayaknya lebih enak begitulah. Nah ini mungkin bisa share sama kita sejauh ini bagaimana? Sejauh ini ya emang jujur aja kita sama-sama sampai saat ini gitu, dan masih sama-sama juga, dan belum tahu mau dibawa kemana juga. Apa sih sebetulnya terjadi? Dua orang yang sama-sama mungkin gagal dalam pernikahan, akhirnya bertemu dan saling share atau bagaimana sebetulnya? Yang terjadi juga, gue banyak nggak taunya nih ya, jujur ya. Gue banyak nggak tahu. Yang terjadi juga kita nggak tahu sebetulnya gimana. Terus tiba-tiba ada suatu mungkin kemiripan kali ya, kemiripan, kecocokan. Terus nggak tahu, ada hal-hal yang kayaknya dia ya, gue gitu. Jadi ya udah, kita jalanin aja gitu. Sama jawabannya.
Sama sekali. Kamu tadi bilang ada Tora adalah saya, dan Tora di cuplikan kita itu Tora bilang bahwa Tora adalah Mika. Sebenarnya mungkin bisa dibilang saya menemukan cinta saya di saat yang nggak tepat pada saat itu, gitu. Cuman saya juga nggak bisa ngebohongin perasaan saya. Jadi saya ngejalanin apa adanya tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, semua mengalir aja. Gitu. Tapi jalan itu bersama kan harus ada ujungnya dong. Jalan bersama sekian Iya, lama, betul. proses terus. Makanya saya juga kadang-kadang, Ujungnya gimana? saya juga kadang-kadang bingung. Ujungnya pasti satu saat kita pasti akan ke jenjang yang lebih menikah pastinya. Insya Allah, Cuman ya. Kita harap insya bersama. Allah. Kita panggil Tora aja yuk, buat datang sini yuk. Tora Sudiro. Selamat datang kembali Just Alvin. Akhirnya. Terima kasih dari Ron. Wah. Kita mau dibilang. Kenapa? Pas ada Sogi nangis, lihat saya keluar kok malah nggak nangis. Ayo duduk kan silakan. Tora biasa duduk situ. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Deket boleh deket. Nah, tadi. Oke, kita break dulu aja kalau gitu ya, biar mereka asik-asikan dulu. Tapi kita akan kembali saat lagi di Just Alvin.